Satreskrim Polres Blitar Kota mengamankan satu orang dalam kasus temuan dua jasad perempuan membusuk di rumah yang juga menjadi shelter anjing dan kucing, yakni di Jalan Sulawesi, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Selasa 2 Januari 2024. Satu orang yang diamankan ialah AF warga Kabupaten Kediri yang merupakan pekerja di shelter anjing dan kucing di rumah tersebut. Sedangkan identitas dua korban yakni Ragil Soekarno Utomo alias Erlin alias Sinyo, perempuan berusia 50 tahun, dan Luciani Santoso, perempuan berusia 53 tahun. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Harian Surya. Samsul Hadi, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik. Selamat siang, Adila dan Trimas. Ya, kemarin Satreskrim Polres Blitar Kota mengamankan satu orang terduga pelaku dalam kasus pembunuhan dua perempuan yang jasadnya ditemukan membusuk di sebuah rumah yang juga menjadi shelter atau tempat penampungan anjing dan kucing di Jalan Sulawesi, Kota Blitar. Jadi dalam kasus itu polisi mengamankan AF, warga Ngadiluwe, Kabupaten Kediri, dan AF ini merupakan pekerja di shelter hewan yang ada di Jalan Sulawesi, Kota Blitar. Sedangkan dua korban yaitu Ragil Soekarno Utomo, 50 tahun, dan Luciani, 53 tahun, itu penghuni di shelter hewan di Jalan Sulawesi, Kota Blitar. Ragil ini merupakan pemilik shelter, sedang Luciani ini teman dekat Ragil yang juga tinggal di shelter itu. Dan update hari ini, Satreskrim Polres Blitar Kota sudah menetapkan AF sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan terhadap dua perempuan yang jasadnya ditemukan membusuk di rumah yang menjadi shelter anjing dan kucing di Kota Blitar. Untuk motif, jadi AF ini nekat menghabisi Ragil dan Luciani. Ragil ini majikannya dan Luciani teman majikannya di rumah itu karena sakit hati. Jadi sakit hati yang dialami si AF ini karena dalam proses kerja, jadi AF ini baru 1 minggu kerja di shelter milik Ragil, dan dia mendapatkan info lowongan kerja itu dari media sosial. Dari media sosial, dengan gaji awalnya itu di media sosial ditulis 3.100.000 per bulan. Sedangkan prakteknya ketika dia sudah mulai kerja di shelter itu, si pelaku itu disuruh menandatangani kontrak kerja selama 3 bulan oleh korban, dan dalam kontrak kerja itu tertulis untuk gaji kepada pelaku itu diberikan hanya 1 juta per bulan, dan nanti akan ada bonus sebesar 250.000 yang bisa diambil di akhir kontrak. Artinya ketika 3 bulan kontrak kontrak kerja habis itu bisa diambil. Nah, itu sakit hati yang dialami pelaku. Selain itu, pelaku juga selama seminggu bekerja di shelter itu juga merasa tidak nyaman dengan sistem kerja yang ada di lokasi. Terutama pelaku oleh korban tidak boleh keluar meninggalkan shelter. Puncaknya ketika Jumat pekan lalu, pelaku hingga sama korban juga tidak diperbolehkan dengan alasan tidak ada pengganti pekerjaan pelaku di shelter itu. Akhirnya pada Jumat itu pelaku timbul niat untuk membunuh kedua korban. Jadi dalam peristiwa itu memang pelaku membunuh Ragil dulu, setelah itu baru membunuh Luciani, dan jasad kedua perempuan itu ditemukan di dapur. Dapur itu posisinya berada di depan rumah, mirip bangunan bekas toko yang dijadikan dapur. Sedangkan Luciani ditemukan di teras. Posisi di teras semua tengkurap. Dan ketika ditemukan warga pada Senin 1 Januari 2024, kondisi dua jasad itu sudah membusuk. Orang warga curiga dengan bau menyengat seperti bangkai yang berasal dari rumah itu. Karena
posisi rumah yang dihuni para korban ini tertutup, pagarnya tinggi, bagian depan pintu pagar itu juga dilapisi dengan mika warna gelap, jadi dari luar memang tidak bisa diakses untuk melihat kondisi di dalam. Dan kemarin pada 1 Januari 2024 warga curiga timbul bau ada di dalam rumah, akhirnya mencoba mengecek lewat pagar samping dan ternyata dari balik pagar itu ditemukan satu orang yang posisi tengkurap dengan kondisi meninggal dunia, yaitu Luciani. Setelah didobrak pintu pagarnya, dicek ke dalam, ternyata Ragil juga ditemukan meninggal di dapur yang berada di depan teras rumah. Dan dalam kasus ini polisi menyatakan bahwa AF ini merupakan pelaku tunggal. Jadi peristiwa pembunuhan itu dilakukan sendiri oleh AF. Dan untuk pasal yang diterapkan karena ini berencana, polisi menerapkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Dan sampai sekarang polisi tetap masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap pelaku untuk menggali motif-motif lain dari pembunuhan terhadap dua perempuan yang jasadnya ditemukan busuk di sebuah rumah di Kota Blitar. Demikian Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolres Blitar Kota AKBP Danang Setio. Berikut untuk tayangannya. Dan tegaskan bahwa korban yang ditemukan meninggal dunia, yang pertama atas nama Ragil Sukarno Utomo, sehari-hari biasa dipanggil Singo, dengan kelamin perempuan, usia kurang lebih 50 tahun, dan yang kedua atas nama Luciani Santoso, umur kurang lebih 53 tahun. Dan di tempat kejadian itu dari tempat di sana kami jelaskan bahwa tempat itu adalah tempat shelter untuk penampungan hewan baik anjing maupun kucing. Namun sampai saat ini masih kita dalami melakukan penyelidikan terkait perizinan dari tempat tersebut. Kemudian yang kedua kami sampaikan bahwa di tempat lokasi di TKP itu ada satu orang yang pekerja, yang jadi di rumah itu dihuni 3 orang, yang 2 orang perempuan, 1 orang laki-laki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.